Ada adat di Sulawesi itu, nggak tahu kalau di sini. Dia menganggap dengan injak itu bahagia kehidupan. Saya tahu itu langsung saya buang. Kita yang tegas begini ini dianggap teroris aliran sesat. Kita yang dianggap aliran sesat. Bayangkan, kemusyrikan itu dipuji sedemikian rupa, kita yang menghilangkan kemusyrikan itu dihina dan dikucilkan dan dituduh macam-macam. Coba, saking begitu merajalelanya kemusyrikan. Ya, Bapak-Ibu sekalian, saya berharap kita di masjid ini menjadi pahlawan orang-orang yang membasmi kemusyrikan. Kenapa? Karena tidak akan mungkin pertolongan Allah datang kalau kita musyrik. Bapak-Ibu sekalian, ada hadisnya, hadis sahih. Kalau kita punya, ini ada patung, taruhlah ini patung, ditaruh di meja kerja kita dalam rumah. Selama ada patung itu, malaikat tidak akan pernah masuk ke rumah. Itu hadis. Selama ada patung itu, gambar patung, karena kita biasanya pakai kayu eboni, kayu apa yang jati dan seterusnya, kita bentuk kepala patung, kepala manusia. Selama ada itu, nggak pernah akan masuk malaikat. Padahal kita tidak melakukan kemusyrikan, hanya ini patung. Kalau nggak masuk malaikat, malaikat memberi yang mengantarkan rezeki itu malaikat dari Allah, ya kan? Yang mendoakan itu malaikat. Itu tercegah semuanya Bapak Ibu sekalian karena hanya patung. Itu hadisnya sahih, nggak perlu ditafsirin hadisnya. Bagaimana kalau perbuatan kita sehari-hari musyrik? Bagaimana mau ditolong oleh Allah? Bagaimana malaikat mau dekat, Bapak Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi almu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. إياه نعبد وإياه نستعين أشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bapak, Ibu-ibu, jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat rahmat karunia Allah kepada kita semuanya, sehingga kita bisa terus dalam keadaan iman, keadaan Islam, keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga nikmat ini terus Allah berikan pada kita insyaallah. Dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Salawat dan salam atas Rasulullah Muhammad SAW serta para sahabat, keluarganya dan kita semua umatnya yang selalu istiqomah terhadap Islam ila yaumil qiyamah. Bapak sekalian, saya akan melanjutkan kajian kitab Minhajul Mu'min ini. Kitab ini memang tujuannya adalah, saya pernah sampaikan, untuk mengupgrade, meningkatkan iman kita kepada Allah SWT, meningkatkan status kita dari muslim menjadi mukmin. Mukmin ini kata Allah SWT adalah kelompok yang sangat beruntung. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khasyu'un, di mana mereka salatnya khusyuk. Jadi spesial, mukmin ini spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita harus sampai pada derajat ini, dan kitab ini memberikan ilmu, ya, memberikan ilmu kita untuk sampai pada derajat mukmin ini. Makanya namanya Minhajul Mukmin.
pembahasan 2 bulan sebelumnya ini, karena bulan lalu kita tidak menggunakan kitab. Kita sudah sampai pada mazahirus syirk, fenomena-fenomena kemusyrikan yang dilakukan oleh masyarakat kita, tapi kita tidak sadari kalau itu musyrik. Kita sudah sampai pada fenomena yang ke-16 ya. Yang ke-17 itu adalah at-tawakkul ala ghairillah, bertawakal kepada selain Allah. Bertawakal kepada selain Allah. Tawakal itu adalah menyerahkan diri kepada Allah SWT. Itu tawakal. Tawakal Bapak Ibu ada 3 macam. Ada tawakal artinya mewakilkan, dari kata wakil. Jadi sudah jadi bahasa Indonesia. Wakil itu dari kata tawakal. Mewakilkan nasibnya kepada Allah. Kalau wakil itu masih merasa memiliki enggak kalau mewakilkan? Masih, cuma orang lain yang melakukan. Yang kedua, tawakal yang kedua, menitipkan atau menitipkan sesuatu kepada seseorang. Kalau wakilkan itu dia hanya sementara. Kalau menitipkan ini bisa waktu lama. Atau dalam yang bahasa lain, menyerahkan. Saya serahkan ini, tapi sementara. Yang ketiga itu memasrahkan semuanya dan tanpa berharap lagi kembali. Jadi ada 3 bentuk tawakal Bapak Ibu sekalian. Tawakal yang paling tinggi itu menyerahkan semuanya kepada Allah tanpa berharap lagi apa yang kita serahkan itu. Itu tawakal yang paling tinggi menurut para ulama. Nah, selama ini kita tawakalnya itu mewakilkan saja. Bahkan tawakal kita itu hanya ngelaporin saja. Ya Allah, saya sudah ini. Semoga sukses ya Allah. Itu tawakalnya begitu. Tawakal yang paling tinggi itu Bapak Ibu sekalian adalah menyerahkan kepada Allah SWT tanpa lagi berharap apa yang kita serahkan itu kembali seperti apa jadinya dan seterusnya. Itu sudah urusan Allah, bukan urusan kita. Itu namanya tawakal. Inilah yang dimaksud oleh Allah SWT ketika menyebutkan sifat mukmin dalam surat Al-Anfal, wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang mukmin itu hanya bertawakal kepada Allah. Wa 'alallahi, di ayat yang lain, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Hanya kepada Allah lah orang mukmin itu bertawakal. Tawakal yang mana? Yang ketiga, menyerahkan nasib kehidupan kita kepada Allah tanpa kembali mengingat kembali, berharap kembali terhadap apa yang kita serahkan itu. Kira-kira mampu nggak Bapak sekalian? Ya. Makanya kata Al-Imam Al-Junaid, seorang ahli zuhud, ulama, ahli hadis juga, dari kalangan tabi'in. Dia mengatakan tawakal itu adalah ketika engkau menyerahkan urusanmu kepada Allah setelah melakukan pekerjaan, lalu engkau tidak pernah berharap lagi dari pekerjaanmu itu. Terserah Allah memutuskan apa. Itu namanya tawakal. Jadi kalau kita sudah mentawakalkan hidup kita
serahkan semua sama Allah, nggak usah lagi seperti apa nanti, itu urusan Allah. Itu namanya tawakal. Kalau tadi mewakilkan itu namanya tawakkul, bukan tawakal. Tawakkul itu mewakilkan saja, nanti Allah yang ngerjain. Nah, ini yang kebanyakan kita tawakul. Bapak Ibu sekalian, tawakal ini bagian dari akidah. Kalau kita salah tawakal bisa musyrik. Salah tawakal bisa musyrik. Saya serahkan urusan saya kepada suami saya, bisa musyrik. Saya serahkan hidup saya kepadamu, musyrik. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Tawakal yang benar adalah menyerahkan kepada Allah. Makanya kita kalau musafir, tawakalnya begitu. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Ya Allah, aku berjalan dengan namamu ya Allah, dan aku bertawakal kepadamu. Serahkan semua. Subhanahu wa ta'ala. Nah, tawakal ini ada tiga macam. Kalau tadi bentuknya, bentuk tawakal, level tawakal itu tiga. Kalau ini ada tiga jenis tawakal. Yang pertama, kita tawakal kepada sesuatu yang kita tidak mampu kecuali pada Allah. Siapa yang bisa menjamin kita selamat dalam musafir? Hanya Allah. Nah, itu tawakal, harus tawakal. Jadi tawakal pada sesuatu yang tidak kita mampu kecuali hanya pada Allah. Siapa yang bisa menjamin hidup kita? Allah SWT. Siapa yang bisa menurunkan hujan? Allah SWT. Makanya tawakal sama Allah masalah hujan. Jangan tawakal pada dukun, musyrik. Tawakal yang kedua, tawakal fil asbabidh dhahirah. Tawakal dalam hal-hal yang nampak, sebab-sebab yang nampak. Misalnya kama yatawakkal ala amir atau sultan. Tawakal kepada sesuatu yang terlihat, yang bisa kita berinteraksi sehari-hari, seperti tawakal kepada pemimpin tadi, tawakal kepada suami, tawakal kepada bos, tawakal kepada atasan. Dalam masalah rizki dan seterusnya, menyerahkan urusan saya kepada satpam. Saya urusan, pokoknya aman, tidak saya serahkan kepada satpam. Itu termasuk, di sini disebutkan termasuk syirik asgar, syirik kecil. Saya serahkan hidup saya ke dokter. Mau diapain terserah dokter, engkau sembuhkan atau tidak. Itu bisa musyrik Bapak Ibu sekalian. Jadi tawakal ini hati-hati. Kadang kita nyebut-nyebut istilah tawakal, tetapi konsekuensinya kita tidak tahu. Hakikat tawakalnya kita tidak tahu. Tawakal masalah rezeki dan seterusnya, ya. Saya mah dapat rezeki ini ya karena saya kerja. Tawakalnya kepada kerja. Yang ketiga, taukilul insanu al-insan fima fa'ala ma yaqdiru alaihi niyabatahu lakin laysa lahu an yata'ammad fi husuli ma wukkila fihi bal yatawakkal 'ala Allah fi taysiri amrihi alladhi yatlubuhu bi nafsihi aw na'ibihi wa hiya jaizatun. Tawakal seperti apa yang boleh pada manusia itu? Tawakalnya manusia kepada manusia dengan cara mewakilkan apa yang bisa dilakukan oleh manusia, tetapi hasilnya tidak bersandar kepada orang tersebut. Misalnya saya percayakan rumah ini engkau jaga ya, saya percayakan nanti engkau jaga ya, keamanannya kamu jaga, tetapi dia tetap berharap keamanan itu dari Allah. Itu tidak
tidak syirik. Itu yang tawakal yang tawakal seperti ini bolehkan. Ini baru satu ini Bapak sekalian, salah satu madzahirus syirk, salah satu fenomena kemusyrikan kadang kita tidak sadari. Dan kalau sudah musyrik kita Bapak Ibu, sulit doanya diterima. Bagaimana mungkin orang musyrik doanya diterima? Jangan kita bilang itu orang musyrik, orang Hindu, Buddha, Cina bisa kaya, nah, itu beda. Itu bukan diterima doanya, tetapi diistidraj, namanya istidraj, diberi dengan tidak suka, itu diberi karena benci, itu namanya istidraj. Orang kafir itu diberi nikmat oleh Allah itu karena bencinya Allah sama mereka. Jangan sampai dia berdoa sama Allah. Orang kafir itu begitu. Jangan sampai dia berdoa kepada Allah, Allah kasih senang hidupnya. Kalau kita kadang susah kadang senang, agar supaya kita berdoa pada Allah. Itu bedanya dengan orang kafir. Karena doanya orang kafir itu tidak disukai sama Allah. Beda dengan doa kita. Yang ke-18 Bapak Ibu sekalian, madzahirus syirik, fenomena syirik ini adalah melakukan riya. Bulan kemarin saya sudah sampaikan masalah riya. Melakukan pekerjaan atau meninggalkan pekerjaan atau ibadah bukan karena Allah. Yang ke-19 Bapak Ibu sekalian, iradatul insanu bi'amalihi ad-dunya. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum. Fenomena kemusyrikan yang ke-19 ini, manusia tujuannya hidup di dunia saja. Manusia, orang-orang yang hidupnya tujuan hidupnya itu dunia saja. Ternyata itu musyrik. Kenapa? Karena tujuan hidup kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah pernah nanya kemarin. Enggak boleh tujuan kita itu lain-lain. Kenapa? Karena kata Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dari Allah kembali kepada Allah. Menuju Allah, makanya tujuan menuju Allah. Ya Bapak Ibu sekalian, kalau umur kita ini 50, berarti 50 tahun kita sudah menuju Allah. Udah 50 tahun kita menuju Allah. Tinggal berapa tahun lagi kan gitu. Nah, keinginan duniawi itu bisa musyrik. Jadi cita-cita yang terbesar itu kaya raya, cita-cita besarnya itu jadi presiden, bukan masuk surga, itu bisa musyrik. Makanya kata Allah, siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami berikan dia. Kayak orang kafir, Pak. Orang kafir tujuan kan dunia, menguasai dunia. Allah berikan. Kita tidak mau seperti itu. Allah berikan kita rezeki itu karena Allah ridho sama kita, bukan karena Allah benci sama kita. Ini minta-minta mulu, kasih. Biar saya nggak mau dengar suaranya minta-minta, nggak mau saya dengar rintihannya meminta, kasih. Orang kafir itu begitu, Pak. Tapi kalau orang beriman, wahai malaikat, tahan dulu. Ada diskusinya begitu, Pak. Ketika seorang mukmin berdoa kepada Allah, ketika malaikat mau kasih, kata Allah, tahan dulu, malaikat. Biarin dia terus meminta kepadaku. Aku senang rintihannya. Tuh. Kejam banget Allah, hati-hati, Pak. Ilustrasinya begini, kalau anak kita tidak pernah meminta kepada kita, kira-kira tersinggung gitu. Mintanya sama tetangga. Tersinggung kayak gitu, Pak. Walillahil matsalul a'la, begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Kalau namanya hamba, bergantung sama namanya hamba. Kalau di dunia kan hamba sahaya, namanya hamba itu ya bergantung sama Allah. Jangan hamba kayak Tuhan, enggak boleh. Hamba kayak teman,
Ya, hamba itu merintih. Para ulama mengatakan hamba itu artinya adalah at-tadallul, merendahkan diri, menghinakan diri sama Allah. Itu namanya ibadah, at-tadallul, merendahkan diri. Makin rendah, jadi nggak boleh kita sombong. Ya Allah, saya kasih mobil ya Allah. Kalau engkau mau ya, kalau enggak ya enggak apa-apa. Enggak boleh berdoa begitu. Murka Allah SWT. Berdoa itu harus menghinakan diri, menghambakan diri. Makanya dalam ada Sayyidul Istighfar, Sayyidul Istighfar. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Caranya begitu tuh. Sesungguhnya tidak ada yang mampu mengampuni dosa ya Allah kecuali Engkau. Tidak ada yang mampu memberikan rezeki kepada aku ya Allah kecuali Engkau. Begitu kalau itu namanya menghamba kepada Allah. Yang ke-20 sekalian, fenomena musyrik ini kita tidak berasa ternyata musyrik. Apa itu? At-tahakum ila taghut. Tunduk kepada hukum para taghut. Ini kalau sudah bicara taghut, kadang orang nggak ngerti Islam itu dia bilang ini pasti teroris. Taghut itu adalah semua yang disembah, dicintai, digandrungi selain Allah, itu namanya taghut. Para ahli tafsir mengatakan taghut itu adalah sesembahan selain Allah. Sembah tadi begitu, yang menghinakan diri, menundukkan diri kepada selain Allah, itu namanya taghut. Selain Allah. Nah, orang yang mengambil tidak mau menolak hukum aturan Allah, tetapi menerima aturan taghut, musyrik. Ya, kemarin ada bilang undang-undang itu lebih bagus, undang-undang 45 lebih bagus daripada Quran. Musyrik, bisa kufur. Yang ke-21, juhdu syai' min asma'illahi wa sifat. Mengurangi nama dan sifat Allah. Menolak nama dan sifat Allah. Enggak ada tuh Allah Maha pemberi rezeki, Razzaq. Enggak ada itu nama Allah Qidam, Baqo. Itu namanya sifat Allah. Ya, sifat Allah. Ada nama, ada sifat. Nama itu 99 nama. Rahman ya Rahim. Kalau sifat itu wujud. Allah itu sifatnya ada. Tidak mungkin Allah enggak ada. Qidam, dia lebih terdahulu. Al-Baqa, dia abadi. Itu namanya sifat Allah. Ya, sifat Allah Subhanahu wa taala. Maha kuasa, maha penyayang, berkuasa, berkehendak. Itu namanya sifat Allah. Nah, kalau kita menghilangkan salah satu sifat atau nama Allah, ini musyrik. Ya. Makanya yang ramai sekarang masalah akidah itu istawa alal arsh, Allah bersemayam di atas arsh. Ada 3 pendapat. Yang pertama, bersemayam itu bermakna duduk di arsh, tinggal di arsh. Pendapat seperti ini mayoritas ulama akidah mengatakan ini musyrik. Kenapa? Menambah sifat Allah bahwa Allah itu seperti makhluk duduk. Baik. Jadi kalau ada yang bilang Allah itu duduk di atas arsy, bisa musyrik. Kenapa? Ketika kita sebut duduk, maka bayangannya seperti manusia duduk kita. Walaupun dia bilang duduknya tidak sama dengan duduk manusia. Karena Allah itu tidak pernah istirahat kayak kita manusia gitu. Hati-hati Bapak.
Ini masalah akidah. Yang kedua, akidahnya mengatakan bahwa Allah itu berada di mana-mana. Jadi Allah menempati apa saja, termasuk menempati hati, menempati langit, menempati bumi. Ini juga berbahaya, Bapak Ibu sekalian. Terus yang aman gimana? Kata-kata istawa alal arsh itu pertama pengertiannya kita kembalikan kepada Allah. Istawa itu bersemayam tetapi sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan yang layak terhadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kita sebut duduk, tidak sebut istirahat, menempati dan seterusnya. Tetapi istawa itu artinya apa? Meninggi. Jadi istawa alal arsh, meninggi di atas arsh. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu disebut maha tinggi, subhana rabbiyal a'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Allah maha tinggi. Jadi kalau dia beristawa alal arsh maksudnya meninggi di atas arsh. Karena Allah maha tinggi. Tingginya seperti apa? Pokoknya tidak bisa dibatasi oleh pikiran manusia. Allah maha tinggi. Nah, itu yang aman itu ista'la. Ista'la bermakna istawa, ista'la, tinggi di atas arsy. Lalu di mana firman Allah? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ilmu bukan zat Allah, tetapi ilmu, penglihatan, pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Kontrolnya Allah itu 24 jam ke kita. Bukan zatnya Allah. Beda zat, beda dengan penglihatan, ilmu, kontrol, pendengaran. Makanya kata Allah, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Dia tidak menyerupai sesuatu dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Nah ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita salah memahami sifat dan nama Allah ini, itu bagian dari mazahirul kufur, bukan mazahirul syirki lagi, fenomena kekufuran. Yang ke-22 al-halaf bi ghairillah, bersumpah bukan dengan nama Allah, musyrik. Yang ke-23 al-isti'anatu wal i'timadu wa talabul madadi wal quwwati min ghairillah, bersandar, minta tolong, meminta bantuan kepada dan kekuatan, minta bantuan dan kekuatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Saya ke dukun di dukun misalnya di Rangkas Bitung biar saya kuat. Musyrik Bapak Ibu sekalian. Minta kekuatan itu pada Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak sekali saudara kita lakukan seperti ini Bapak sekalian, ya, bersandar kepada manusia. Ngandalin, bukan ngandalin Allah tapi ngandalin manusia. Hati-hati Bapak. Saya mohon maaf ini menguatkan akidah kita, karena problem kita ini memang banyaknya problem akidah Bapak. Ada satu kata-kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kata Ali bin Abi Thalib, "Man i'tamada ala aqlihi dhalla." Siapa yang mengandalkan, bersandar hanya kepada akalnya, sesat. Tenang, saya punya konsep.
Jadi semuanya diandalkan akalnya, kepintarannya. Maka orang ini akan sesat, kata Ali bin Abi Thalib. Ini Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, wa man i'tamada ala malihi qalla, bersandar kepada hartanya, asetnya, maka orang ini akan miskin. Tenang, saya punya uang, saya bisa menyelesaikan segala-galanya. Orang seperti ini akan miskin, karena akan habis hartanya dan tidak akan berkah. Yang ketiga, wa man i'tamada ala jahihi dhalla, mengandalkan kedudukannya, pangkatnya. Tenang, saya ketua RT, saya kepala desa, saya lurah, bisa selesai semuanya. Saya camat, saya bupati, saya gubernur, saya presiden, bisa selesai semua. Ya, kayak dia orang kafir itu, Tuhan pun bisa saya lawan, Tuhan pun tidak bisa mencegah saya dan seterusnya. Auzubillah. Mengandalkan kedudukan, maka dia akan dihinakan oleh Allah. Banyak yang begitu, ketika mengenali jabatan dihinakan sama Allah. Kata Ali bin Abi Thalib, wa man i'tamada 'ala Allah, tapi siapa yang hanya bersandar ngandelin Allah Subhanahu wa taala saja, la dhalla wa la qalla wa la dhalla, maka dia tidak akan pernah sesat, tidak akan pernah miskin, dan tidak akan pernah hina dalam kehidupan. Bapak Ibu sekalian, ini penguatan akidah yang penting kita. Yang ke berapa tuh? Yang ke-24, man lam yukaffir al-kuffar fahuwa kafir. Tidak mengkafirkan orang kafir. Oh, dia bukan orang kafir, dia non muslim. Siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, maka dia kafir. Kenapa itu? Karena kalau dia tidak mengkafirkan orang kafir, berarti orang kafir itu dianggap mukmin, dianggap orang Islam. Subhanallah. Ini ijma ulama Bapak Ibu sekalian. Siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, maka dia kafir. Saya suatu ketika baca ini di salah satu masjid, ada yang bertanya, berarti kita harus sebut kafir orang kafir itu? Kafir. Bukan begitu Bapak sekalian. Berbeda menetapkan dia sebagai kafir dan berbeda dengan memanggil dia kafir. Yang tidak dibolehkan itu memanggil dia, wahai kafir, enggak boleh. Tetapi meyakini bahwa dia kafir harus, wajib. Enggak boleh kita, enggak, orang Kristen itu enggak kafir kok. Kufur. Ketika dia ngomong itu langsung kafir hari itu. Oh, ini ekstrim. Ini akidah Bapak Ibu sekalian. Akidah. Berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran yang ngomong sama kita. Allah yang perintahkan kita begitu. Apa kata Allah? Afanaj'alul muslimina kal mujrimin? Apakah kalian menganggap kami ini menyamakan antara kafir dan antara mukmin dan kafir? Al-muslim di sini muslim kita. Kal mujrimin, mujrimin di sini maksudnya orang kafir. Apakah kalian mengira kami menyamakan orang muslim dan orang kafir? Pertanyaan ini maksudnya larangan. Tidak boleh kita menyamakan. Sehina apapun orang muslim itu, sekaya apapun orang kafir itu, enggak sama, Pak. Sebaik apapun orang kafir dan sejahat apapun orang muslim, enggak sama. Kenapa? Karena muslim itu ada imannya, dia mengakui Allah SWT. Walaupun dia tukang maksiat, zolim, tapi selama dia la ilaha illallah, mengaku, meyakini Allah SWT, maka dia lebih mulia daripada orang kafir yang paling baik sekalipun. Ini akidah, Pak. Bisa kita tawar-tawar. Dan itulah keistimewaan kita orang beriman. Allah yang ngomong, afanaj'alul muslimina kal mujrimin ma lakum kaifa tahkumun. Ini ayat asbabun nuzulnya. Asbabun nuzul ayat ini. Ini surat Al-Qalam.
Ini Allah marah kepada orang kafir Quraisy yang menganggap mereka itu sama dengan orang Islam yang baru masuk Islam, yang ikuti Nabi Muhammad. Lalu turun ayat ini. Apakah kalian menyamakan orang muslim dengan orang jahat? Maksudnya orang kafir? Malakum kaifa tahkumun? Bagaimana kalian bisa menilai seperti itu? Am kitabun fihi tadrusun? Apakah ada kalian diturunkan kitab, diturunkan wahyu, lalu kemudian berani menyamakan orang Islam dengan orang kafir? Sampai 7 ayat turun untuk memarahi orang yang menyamakan orang Islam dan orang kafir. 7 ayat turun. Saking murkanya Allah SWT. Kenapa Bapak Ibu? Karena kemuliaan itu hanya 3. Kemuliaan itu hanya diberikan kepada walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Kemuliaan itu hanya kepada Allah, Rasul dan mukmin kita. Jadi makanya dalam sebuah hadis ini kalau orang kafir, ini orang mukmin, kita jalan setapak, ya, untuk menjamin kemuliaan kita. Yang geser itu jangan kita, dia yang geser. Kalau berpapasan di jalan, kenapa? Kita lebih mulia dari. Jangan sampai ada anak kita kerja dengan orang Cina, cium tangan sama orang Cina. Kafir, orang Cina kafir maksudnya. Hilang imannya hari itu juga. Hilang imannya hari itu. Langsung kufur hari itu. Berapa banyak orang kafir karena itu. Auzubillah. Karena gajinya tinggi di Hong Kong, Cina itu. Dia cium tangan. Bola balik bola. Hilang iman. Ada sebuah hadis yang mengatakan, ini dari pesantren kita sudah dengar hadis ini. Para ulama kiai-kiai kita dulu, orang tua kita dulu, siapa nundukin kepala, Pak, orang kafir nunduk kepala, hilang separuh imannya. Jangankan orang kafir, ada orang kaya nyumbang di masjid, anggota dewan nyumbang masjid 30 karung semen. Lalu kita nih imam masjid, jamaah masjid nunduk, terima kasih. Hilang separuh ini. Mengucapkan terima kasih biasa saja, nggak usah pakai tunduk-tunduk, seakan-akan dia yang memberikan segalanya. Bapak Ibu sekalian, kita punya akidah itu mahal, Pak. Iman kita itu mahal, tidak ada lagi yang lebih mahal di dunia ini kecuali iman kita. Jangan jual iman. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Penting mazahirul syirki, fenomena-fenomena syirki di masyarakat begitu banyak kita lihat. Yang ke-25 sudah selesai. Yang ke-25 al-iltija'u ila ghairillah fima la yaqdiru alaihi illallah. Al-iltija' itu berharap kepada selain Allah, tapi dengan catatan kita bisa berharap kepada suami, saya harap engkau bisa membahagiakanku, boleh, tetapi pada sesuatu yang mampu dilakukan oleh suaminya sebagai manusia. Tapi kalau sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh suaminya, musyrik. Saya harap suamiku, engkau bisa memenuhi rizkiku, rizki. Jadi beda rizki dengan uang, Pak. Beda rizki dengan harta. Rizki itu lebih umum. Kalau rizki dari Allah, kalau uang itu dari manusia bisa. Beda ya rizki dengan harta. Harta itu manusia, tapi rizki hanya dari Allah SWT. Rizki itu salah satu bentuknya memang uang, harta.
Rizki itu salah satu bentuknya anak yang soleh. Rizki. Rizki itu salah satu bentuknya suami yang baik, yang soleh. Rizki itu salah satu bentuknya istri yang soleha, yang taat. Rizki. Yang hanya diberikan oleh Allah. Ya kan? Jangan minta rizki, ya Allah, saya minta rizki kepadamu dong, Pak. Rizki hanya kepada Allah. Tapi kalau minta uang, harta, dan seterusnya dari manusia yang bisa disanggupi oleh manusia, yang tidak bisa disanggupi oleh manusia, tidak boleh kita minta kepada manusia. Pak, tolong jangan sampai turun hujan hari ini. Tidak boleh, tidak sanggup manusia, hanya Allah SWT. Jangan datangkan mara bahaya. Yang mendatangkan mara bahaya hanya Allah SWT. Tidak boleh kita minta yang seperti itu, kecuali yang mampu dilakukan oleh suami kita sebagai manusia. Itu tidak, menurut ulama tidak termasuk musyrik. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, al-khasyatu min ghairillah wa hiya takunu khawfu ma'a hubbin, amal khawfu fa ghairihi fa ghairu hubbin. Takut kepada selain Allah. Takut kepada selain Allah. Kalau takut tanpa disertai rasa cinta, rasa yakin, itu tidak masalah. Perhatikan, takut itu dua, Pak. Takut yang disertai oleh karena cinta dan karena keyakinan, dengan keyakinan bahwa kalau dia tidak baik sama saya, bisa hancur hidup saya. Takut itu musyrik. Itu namanya takut kepada selain Allah. Tetapi takut biasa, misalnya takut genderuwo, takut pocong dan seterusnya, itu manusiawi. Gak termasuk takut musyrik. Takut yang berakibat kepada kemusyrikan. Takut yang berakibat kepada kemusyrikan adalah takut disertai kecenderungan, harapan, cinta, itu musyrik. Takut sama setan, tetapi dia puji setan. Setan, jangan engkau ganggu aku, saya kan pengikutmu. Itu musyrik, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada pertanyaan silakan Bapak Ibu. Makasih Pak Ustaz. Ya. Tadi Ustaz katakan bahwa kita itu dilarang untuk mencegah turun hujan. Tapi ada suatu acara tertentu, contohnya balapan mobil atau motor. Itu diadakan acara yang dibuat untuk mencegah turunnya hujan supaya acaranya lancar. Apakah ini dalam acara itu tidak ada ulama setempat untuk melarang atau mengingatkan tidak boleh acara ini dilakukan? Terima kasih Pak Ustaz. Itu terjadi di Mandalika, NTB ya. Pembukaan balap motor itu ya. Gubernurnya itu saya kenal. Ya, gubernur saya kenal. Apakah itu musyrik? Itu musyrik. Minta kepada dukun, pawang hujan itu dukun, Pak, untuk menghentikan hujan. Musyrik besar. Kalau dia pahami, sadari dan sengaja, dia kafir, kufur. Ya. Makanya saya bilang ini Pak, fenomena kufur ada 26 ini, fenomena kemusyrikan 26. Ini terjadi di masyarakat kita tanpa kita sadari. Kenapa kita tuh, mohon maaf Bapak, kalau kita itu berdoa kadang tidak diterima oleh Allah karena ada kemusyrikan di dalam. Kenapa umat Islam ini, kita tuh ada 1,8 miliar umat Islam. Kenapa ini umat ini mundur?
umat lain maju. Salah satu syarat, salah satu sebabnya itu adalah kemusyrikan. Makanya nanti di akhir zaman turunnya Imam Mahdi itu, kenapa umat Islam menang di zaman Imam Mahdi? Salah satu misi Imam Mahdi itu membasmi kemusyrikan. Baru kemudian memimpin perang selama 7 tahun. Tahun-tahun pertama itu dibasmi kemusyrikan. Baik. Terlalu banyak kemusyrikan yang kita tidak sadari. Saya pernah sakit kaki ini. Lalu kata orang dipijit, diurut, tukang urut. Waktu itu saya masih mahasiswa. Lalu saya dibawa ke dukun urut. Lalu ternyata dukun urut itu dia pakai jambi-jambi apa gitu, Pak. Bahkan dia pukul pakai besi di sini, nanti dia sembunyi di sini. Saya langsung istighfar, astagfirullahaladzim. Enggak jadi. Ada itu dukun urut. Kita ini kehidupan sosial sehari-hari itu tidak lepas dari kemusyrikan. Mau nikahan, saya pernah hadiri pernikahan di kampung. Karena masih keluarga, pengantin itu sebelum turun ke pelaminan, jadi ada pintu rumah. Tadi pintu rumah itu dia tanam di sini ada kampak, ada kunyit, serai dan seterusnya, taruh di sini. Lalu diinjak sama pengantin. Ada adat di Sulawesi itu, Bang. Nggak tahu kalau di sini. Dia menganggap dengan injak itu bahagia kehidupan. Saya tahu itu langsung saya buang. Kita yang tegas begini ini dianggap teroris aliran sesat. Kita yang dianggap aliran sesat. Bayangkan, kemusyrikan itu dipuji sedemikian rupa, kita yang menghilangkan kemusyrikan itu dihina dan dikucilkan dan dituduh macam-macam. Coba, saking begitu merajalelanya kemusyrikan. Ya, Bapak-Ibu sekalian, saya berharap kita di masjid ini menjadi pahlawan orang-orang yang membasmi kemusyrikan. Kenapa? Karena tidak akan mungkin pertolongan Allah datang kalau kita musyrik. Bapak-Ibu sekalian, ada hadisnya, hadis sahih. Kalau kita punya, ini ada patung, taruhlah ini patung, ditaruh di meja kerja kita dalam rumah. Selama ada patung itu, malaikat tidak akan pernah masuk ke rumah. Itu hadis. Selama ada patung itu, gambar patung, karena kita biasanya pakai kayu eboni, kayu apa yang jati dan seterusnya, kita bentuk kepala patung, kepala manusia. Selama ada itu, nggak pernah akan masuk malaikat. Padahal kita tidak melakukan kemusyrikan, hanya ini patung. Kalau nggak masuk malaikat, malaikat memberi yang mengantarkan rezeki itu malaikat dari Allah, ya kan? Yang mendoakan itu malaikat. Itu tercegah semuanya Bapak Ibu sekalian, karenanya patung kecil. Itu hadisnya sahih, nggak perlu ditafsirin hadisnya. Bagaimana kalau perbuatan kita sehari-hari musyrik? Bagaimana mau ditolong oleh Allah? Bagaimana malaikat mau dekat, Bapak Ibu? Ya, hati-hati. Ini harus kita perbaiki. Ngapain ceramah panjang-panjang banyak-banyak, Pak? Kita masih musyrik, nggak ada gunanya. Ngaji lama-lama 2, 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun ngaji, tapi kemusyrikan masih dipelihara. Nggak ada gunanya ngaji. Mohon maaf. Kemusyrikan berbahaya, Bapak Ibu sekalian. Saya bangun pondok di Muara Gembong. Mungkin ada yang tahu Muara Gembong. Pak Abuntoro yang sudah pernah ke sana. Saya pertama bangun pesantren itu 7 tahun yang lalu di situ. Dukun musyrik itu banyak banget, Pak. Gak ada yang sholat. Sholat itu aneh mereka. Jadi kalau ada orang sholat ke masjid itu aneh.
Tapi miskinnya minta ampun Bapak Ibu sekalian. Rumah mereka itu masih tanah ini. Masih tanah. Jalan di depan rumah mereka nggak bisa dilewatin mobil. Dia naik motor aja bisa. Jalan kaki gitu. Saking miskinnya. Ternyata apa penyebab kemiskinan? Mereka kerja tani tapi tetap miskin. Hama di mana-mana. Ternyata kemusyrikan. Coba, bagaimana kemusyrikan menghambat rezeki, membuat kita hina dina dalam dunia. Subhanallah. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Saya bangun masjid itu bagus. Udah pada sholat tuh. Saya datangin setiap kurban, saya berkurban di sana, panggil baru dikasih tahu ini musyrik, ini. Kita harus ibadah dan seterusnya. Mulai naik kehidupan, mulai ramai daerah itu. Subhanallah. Dalam 7 tahun terakhir. Nanti siapa yang pengen mau lihat sama-sama saya, itu jejer rumah begini tuh, dukun semua. Dukun satu santet dukun yang lain. Jadi sama-sama dukun itu. Makanya ketika saya bikin pesantren di sana, Ustadz berani banget, itu dukun semua di situ. Saya bilang, ngapain takut orang musyrik? Harusnya dia takut sama kita gitu. Akhirnya dukun sebelah situ udah mati itu. Saya beli tanahnya mati udah. Dukunnya badannya hitam semua Pak. Auzubillah. Ain santet itu. Subhanallah. Kenapa? Karena dukun, santet dan sebagainya itu lemah sekali Pak. Jangankan mereka, setan yang mereka sembah aja lemah, apalagi coba mereka. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Tipu daya setan itu lemah. Jangan anggap dia kuat. Kita yang paling kuat. Yang paling kuat itu adalah orang yang bergantung sama Allah. Ya Bapak Ibu sekalian, saya punya pengalaman banyak itu. Pernah merintis di Kalimantan. Dayak yang musyrik, yang tukang sumpit. Teman saya yang saya bawa ini mimpi setiap malam, mimpi buruk disumpit setiap malam. Kami berdakwah di sana 4 bulan. Alhamdulillah bisa baca Quran. Waktu mahasiswa. Jadi kemusyrikan ini harus diberantas Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, cuma saya heran ini ustadz-ustadz, sebagian ustadz-ustadz itu bukan kemusyrikan yang diberantas, tetapi klaim-klaim bid'ah dan seterusnya itu. Orang sholat yang dimusyrikan itu repot. Orang udah sholat dibid'ahin. Kalau sudah sholat itu sudah luar biasa, bagus sudah gitu. Tinggal diperbaiki, nggak usah dibilang bid'ah dan seterusnya. Itu saya tidak setuju Bapak Ibu sekalian. Karena banyak kemusyrikan yang berbahaya itu yang harus dibasmi. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ibu-ibu dulu Pak. 7 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ke-24 ini salah satu fenomena kemusyrikan, tidak mau mengkafirkan orang kafir. Apa maksudnya? Dia tidak menganggap orang kafir itu kafir. Dia anggap sama dengan kita. Sama dengan orang beriman. Bedanya cuma dia kebetulan agamanya Kristen. Enggak boleh sama, enggak sama. Tadi ayatnya yang saya baca tadi, afana ja'alul muslimina kal mujrimin. Allah marah. Malakum kaifa tahkumun? Bagaimana kalian bisa menghukum begitu? Sampai Allah marah itu. Dalam surat Nun Pak ya. Dan surat Qaf, Nun wal qalbi masturun seterusnya. 7 ayat Allah marah. Kenapa? Karena tidak sama Bapak Ibu. Orang dalam surat Jin juga, dalam surat Al-Jin. Orang muslim itu tidak sama dengan orang musyrik. Jadi harus dibedakan. Kalau dia kafir, katakan dia kafir. Dia kafir. Tapi tidak harus kita panggil wahai kafir, enggak. Kita yakin dia kafir. Itu yang tidak boleh itu kita panggil kafir. Nabi Muhammad enggak pernah manggil wahai kafir. Manggil Abu Jahal misalnya, kafir, enggak ada. Beliau memanggil biasanya wahai ya Abal Hakam. Ya. Abu Jahal itu dipanggil Abal Hakam. Ya Abal Hakam.
Tidak dipanggil wahai kafir, musyrik, enggak. Tetapi orang yakin dia kafir. Orang yakin dia musyrik. Itu yang penting sekali. Jadi kalau kita menyamain orang, enggak, sama aja kita sama orang Kristen, orang kafir, langsung kafir orangnya. Enggak sama, Pak. Sekali lagi kita harus berbangga dengan iman kita. Walaupun kita miskin. Makanya saya tuh Bapak Ibu sekalian, kalau ketemu orang kafir sekaya apapun, enggak pernah saya nunduk. Oke, kita berteman secara manusia, muamalah biasa. Apa kabar Pak, sehat? Jangan sampai anak-anak kita tuh kerja di toko-toko Cina, cium tangan sama Cina setiap hari Natal. Ya. Kalau bisa nggak usah salaman. Kerja, tapi nggak usah salaman. Dan jangan merendahkan diri kita kepada orang kafir. Karena beda kita antara kafir dan mukmin, dan kafir itu beda. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup ya, sekalian. Baik, mari kita berdoa kepada Allah SWT. Semoga Allah menjauhkan kita dari kemusyrikan dan kekafiran insyaallah. Dan semoga Allah SWT membersihkan hati kita dari segala macam bentuk kemusyrikan ini. Jadikan kita umat Islam yang kuat, imannya kuat, ekonominya kuat, punya kemuliaan insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma inna na'udzubika min al-kufr wal-faqr wa na'udzubika min 'adzabil qabr. La ilaha illa anta. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر ونعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sama-sama.